Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visualogic Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk terbaru dari Mini GT, yaitu McLaren F1 GTR nomor 33. Produk ini rilis secara global di akhir November dan di Indonesia sendiri baru rilis di akhir Desember 2024 ini. Bagi yang belum tahu, ini adalah rilisan ketiga McLaren F1 GTR dari Mini GT ya teman-teman ya. Kalau yang pertama itu yang versi Ueno Clinic yang warna hitam seperti ini, yang kedua itu yang GTR merah, dan yang ketiga baru livery Gulf ini. Tapi sebelum bahas produknya, saya mau lihat dulu packagingnya teman-teman ya. Barangkali ada yang berbeda gitu. Kita mulai bahas dari bagian depan. Di sini ada logo Mini GT dan di sini ada foto untuk diecast McLaren F1 GTR-nya. Di fotonya sih bagus ya warnanya. Semoga aja nanti diecast-nya juga bagus. Di bagian sini ada logo Mini GT dan di bagian sini ada logo TSM model dan lisensi dari McLaren-nya sendiri teman-teman, seperti itu. Di bagian sini ada logo McLaren F1-nya. Di bagian sini ada warning seperti biasa. Nah, seperti itu aja packagingnya, ternyata sama dengan yang sebelumnya. Jadi langsung aja kita unboxing diecast ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa sebelum kita bahas detailnya, kita lihat dulu sekilas. Semoga aja unit yang saya dapat ini nggak ada yang dent teman-teman ya. Karena di beberapa video terakhir itu saya mengalami banyak sekali gitu ya miss QC di beberapa brand. Dan semoga aja untuk si McLaren F1 GTR ini nggak ada dent atau miss QC ya. Untuk warnanya sendiri ini bagus ya. Ini warna birunya juga mirip dengan warna mobil aslinya. Cuman saya lihat di situ ada beberapa perbedaan ya dengan rilisan yang pertama. Nanti kita coba lihat detailnya ya. Sepertinya sih aman, jadi kita akan langsung bahas detailnya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk bagian wingnya ini dia plastik teman-teman ya. Ini dari plastik dan dia ada tulisan Gulf-nya seperti itu. Untuk finishingnya ini glossy dan juga di sini ada detail rivet kecil nih. Kelihatan nggak sama kalian nih? Nih. Nah, di sini ada rivet-rivetnya ya. Lalu di bagian kaca belakang sekaligus kap mesin ya teman-teman. Di sini dia ada list-listnya warna hitam, bagus detailnya. Dan kita sayangnya nggak terlalu bisa ngelihat mesinnya teman-teman ya. Dan di pinggir-pinggir kacanya kita bisa lihat di sini ada air vent ya, ada 6 biji itu seperti itu. Dia sayangnya nggak bolong ya, cuman cetakannya memang seperti itu, dibuat seperti itu biar kelihatan lebih real kali ya. Lalu di sini juga ada logo BMW dan di sini ada air vent lagi nih warna hitam. Cuma dia decal doang, dan di sini ada decal juga motif carbon fiber seperti itu teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Nah, seperti itu. Untuk finishingnya sendiri ini ya biasa aja sih ya. Biasa aja, nggak glossy banget gitu ya. Masih kurang glossy malah ini ya. Seperti itu. Cuman untuk kualitas catnya sih bagus dan tamponya juga cukup jelas teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat bagian atapnya nih. Nah, di bagian atapnya seperti ini teman-teman ya. Di situ ada air scoop. Air scoopnya warna oranye ya, warna oranye, dan ini part terpisah sepertinya. Dan di sini ada stiker-stiker warna hijau di kiri kanan. Di situ ada tulisan 24 hour lemang ya kayaknya ya. Dan untuk finishingnya masih kurang ya, sama dengan yang bagian sebelah sininya kurang glossy gitu ya. Lalu untuk kaca depannya di sini ada tulisan Tokyo Ueno Clinic dan di sini untuk wipernya ada. Cuman wipernya ini menyatu dengan kaca ya teman-teman. Ini bukan part terpisah. Dan kita bisa lihat kokpit atau dashboardnya ya, yang ikonik banget. Ini tuh pengemudinya di tengah ya teman-teman. Khas banget McLaren F1 GTR seperti itu. Dan untuk dashboardnya sendiri ini polos-polos aja warna hitam. Kelihatan plastik banget tuh ya, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada nomor 33 nomor pembalapnya. Di sini ada logo kecil yang sayangnya kurang kelihatan sama saya. Di bagian sini ada bendera Inggris, di sini ada logo Top Gear ya, Top Gear Magazine. Di sini ada logo Gulf, di sini ada Michelin, di sini ada Michelin juga. Dan ini lampunya berbeda teman-teman ya dengan yang rilisan pertama nih saya liatin. Nah, untuk rilisan pertama itu seperti ini lampunya ya, datar. Sedangkan yang baru ini tuh ada menonjolnya seperti itu teman-teman ya. Dan memang beda sih untuk mobilnya. Dan untuk bagian sini juga nih ada lampu kan ya untuk rilisan pertama, sedangkan yang baru tuh nggak ada ya, seperti itu yang membedakannya. Lalu untuk bagian sini nih, bagian sini lampu sennya itu dia decal doang teman-teman ya, ini decal doang bukan mika. Lalu di bagian bawah di sini ada air vent juga. Air ventnya ini ada grillnya teman-teman ya, nih kelihatan nggak sama kalian nih, ada grillnya ya. Di bagian sini juga sama ada grillnya, dan di bagian sini di bagian tengah nih ada juga ya, seperti itu. Lalu untuk splitter atau lipsnya dia menyatu dengan body teman-teman ya, dan dicat warna hitam untuk atasnya. Lalu di bagian bawahnya ini warna biru seperti itu ya. Sekarang kita lihat bagian sebelah kirinya nih.
Nah ini dia untuk bagian sebelah kirinya seperti ini. Bagus sekali untuk warnanya itu ya. Saya suka banget perpaduan warna oranye dan birunya Gulf ini. Ini ikonik banget teman-teman ya. Dan di bagian wingnya kita lihat seperti ini ada tulisan. Cuman kurang kelihatan tuh sama saya tuh ya. Sama kalian kelihatan nggak? Tulis di komen ya kalau tahu ini. Nah di bagian sini ada nama pembalapnya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu namanya Belm dan juga Wever ya. Dan yang satunya lagi saya lupa siapa. Di bagian kaca-kacanya seperti ini. Untuk kaca-kacanya rapi dan juga nggak ada bekas lem-leman, aman ya. Lalu di sini ada logo Gulf, di sini ada logo Top Gear Magazine, di sini ada Power by BMW dan di sini ada logo BMW-nya juga. Lalu di sini ada bendera Inggris dan di sini nomor pembalap nomor 33. Di sini ada logo Michelin, teman-teman seperti itu ya. Ini nggak beleber dan masih kelihatan tuh ya. Untuk side skirtnya sendiri, di sini ada tulisan-tulisan atau logo-logo, cuman kurang kebaca sama saya ya. Mohon maaf nggak bisa nyebutin. Nah untuk velgnya dia warna oranye teman-teman ya, palang 5 seperti ini khas banget. Dan untuk bagian bannya juga di sini dikasih marking ya dengan tulisan Pilot SX gitu ya. Dan di bagian bawahnya di sini ada logo Michelin seperti itu teman-teman ya. Bagian depannya juga sama. Ini asli cakep banget ya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Nah untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Saya selalu suka untuk bagian belakang McLaren F1 GTR itu karena ikonik banget gitu ya. Cuman untuk dirilisan kali ini dia beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya seperti ini nih, kalian bisa lihat sendiri. Tuh beda ya, dari Mika dan juga bumpernya tuh beda banget. Untuk air fan-nya sih sama ya, ada 8 tuh bagian bawahnya. Dan di sini untuk grill-grillnya ini plastik ya, kayaknya plastik sih ya. Ini plastik, ada tulisan Ueno Clinic. Lalu di bagian bawahnya juga di sini ada logo Michelin. Di sini juga ada logo Michelin dan di bagian sini ada exhaustnya juga dari plastik sepertinya ya. Dan ini part terpisah juga. Seperti itu untuk bagian belakangnya, cakep ya. Cuman sayangnya ini untuk tulisan Ueno Clinic-nya kurang jelas aja tuh ya. Nah seperti itu. Sekarang kita lihat bagian samping kirinya lagi. Untuk bagian samping kirinya lagi ini sepertinya sama dengan yang samping sebelah sini. Jadi kita nggak akan bahas detailnya ya. Cuman kita lihat aja, semoga nggak ada yang den. Ya aman ya, nggak ada yang den. Sekarang kita lihat bagian base-nya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat bagian base-nya. Untuk base-nya seperti ini teman-teman ya. Ini base-nya datar seperti ini dan di sini ada tulisan Mini GT. Lalu ada tulisan 1996 McLaren F1 GTR used under license. Di bagian bawah ada Made in China dan juga di sini ada baut plus 2 ya di bagian depan dan belakang. Ini sangat memudahkan kita kalau kita mau ganti velg atau bannya ya. Tapi sayang banget kalau misalkan mau diganti ya. Mungkin bisa ditambahin disc brake aja gitu ya. Untuk bagian bannya sendiri ini dia pakai slick ya, sama dengan mobil aslinya nih. Ini rolling nih teman-teman ya. Sekarang kita akan cek. Ini rolling lancar teman-teman ya. Tuh, ini rolling lancar. Kalau kalian mau mainin di track silahkan. Cuman kalau saya sih mau di foto-foto aja gitu ya. Sayang banget kalau di track nanti jatuh-jatuh tuh ya, boncel-boncel. Ini sama dengan yang versi pertamanya, rollingnya lancar juga. Jadi kalau kalian ada yang nanya ini rolling nggak? Rolling nih, aman banget nih ya. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk McLaren F1 GTR dari Mini GT ini? Apakah worth it di harga 180.000? Menurut saya sih worth it ya. Apalagi kalau kalian dapat voucher diskon, lebih worth it lagi nih ya. Detailnya juga bagus, catnya juga menyerupai mobil aslinya. Nah ini cocok juga nih buat kalian yang suka rolling-rolling gitu ya, karena dia rolling. Cuman sayangnya memang disc brake-nya aja belum ada ya si Mini GT itu ya. Itu aja sih yang kurang, sama mungkin finishingnya masih ya standar Mini GT lah ya, belum yang mirror effect gitu ya. Nah itu aja mungkin review kita kali ini. Tuliskan di kolom komentar saran masukannya dan juga bantu saya buat subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Bila kalian berkenan, follow Instagram saya di visuallogic_staff. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.